mikir angkate dhuwur, muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil wadud. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababil a'zam likulli mawjud. Afdal likulli abin wa afdal likulli maulud. Sahib syafa'atil udma alil asma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin ma'ud. Amma ba'du. Pada waktu sekarang ini tausiah kebangsaan sangat diperlukan karena sebagian melenturnya merasa Handar Beni memiliki nasionalisme atau menurunnya kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Kirap bukan sekadar membawa merah putih, tetapi dengan adanya kirap merah putih untuk meningkatkan dan mengingatkan kepada kita semuanya apa yang ada di dalam merah putih sendiri, sekalipun tidak ada tulisan satu huruf pun, tetapi kandungannya yang sangat luar biasa. Di antara kandungan yang ada di dalam merah putih tersebut, yang pertama, kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Bila kita sadar dan kita mau mengingat kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa yang telah dirintis oleh sesepuh, bini sepuh dan pendiri bangsa ini atau pendiri negara ini, kehormatan yang selalu menuntut, harga diri yang selalu menuntut, maka para beliau pendiri-pendiri bangsa tersebut tidak mau kalau negerinya dijajah pada waktu itu. Maka para sesepuh kami dari bangsa yang sangat mempunyai harga diri sehingga melahirkan jati dirinya, kehormatan yang ada pada diri bangsa tersebut, berusaha untuk menegakkan kembali
sang saka merah putih. Berkibarnya sang saka merah putih penuh berdarah, penuh perjuangan. Karena kemerdekaan yang kami raih adalah berdarah, bukan hadiah. Maka apabila kita selaku anak bangsa yang telah mempersiapkan dirinya untuk generasi penerus yang tidak akan mengecewakan para leluhurnya, para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, pendiri negeri ini, pasti akan bercita-cita tidak akan mengecewakan para beliau. Itu diantaranya mengapa kita harus selalu mengingatkan dengan kirap merah putih. Bila mana kita merasa ada kehormatan pada diri bangsa ini dan harga diri, jati diri bangsa ini, pasti kita akan menghindarkan dari hal-hal sesuatu yang akan meruntuhkan kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini. Karena yang selalu membentengi dan membekali selalu harga diri melekat di dadanya, jati diri melekat di dadanya, kehormatan yang selalu dijaga. Jangan sampai kehormatan telah dikotori oleh hal-hal sesuatu yang akan merapuhkan bangsa ini. Maka dari itu, tausiah kebangsaan apabila kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dari dua yang baik, ialah Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang melahirkan suku bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan yang saling mengenal itu melihat face, wajah, kulit berwarna, bukan itu. Tapi tanah-tanah yang terhampar telah diberikan kepada bangsa-bangsa seperti tanah Timur Tengah atau tanah Arab, Cina, India, Asia sampai Afrika dan Eropa dan lain sebagainya. Pemberian siapa tanah tersebut adalah pemberian kepada dari Yang Maha Kuasa. Untuk siapa? Untuk suku bangsa yang telah diciptakan. Kita mengenal tersebut atau tidak? Kalau kita mengenal semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang pertama kita akan mensyukuri. Tapi tidak cukup mensyukuri, hanya ucapan dengan alhamdulillah. Buktikan kalau kita orang yang mengerti bersyukur, pasti akan menjaga segala pemberian Allah. Untuk apa? Untuk bekal menjalankan perintahnya, untuk bekal kita semuanya dalam menjalankan sesuatu yang baik, sehingga menjaga tanah airnya masing-masing. Itulah diantara lita'arafu, untuk saling mengenal. Kami bangsa Indonesia tidak terlepas tanah air kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mengenal tanah air kita, sejauh mana kita mengenal apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini, sejauh mana pula kita mensyukuri. Maka dari itu, apabila kita mengenal atau saling atau lita'arafu yang dibekali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menumbuhkan
juru damai di dunia ini yang melahirkan perekat-perekat bangsa, perekat-perekat umat. Maka dari itu kita kembangkan untuk mengenal khususnya negeri tercinta ini bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah yang pertama dimulai dari orang-orang yang mengerti harga diri, jati diri, kehormatan bangsanya. Lahirlah regenerasi dari mulai para wali pendahulu dan para solihin pendahulu, para tokoh-tokoh pendahulu melahirkan regenerasi. Muncullah di antaranya Wali Sembilan, bagaimana hebatnya perlawanan terhadap Portugis. Selanjutnya diteruskan perjuangan oleh Kanjeng Sultan Agung, dan selanjutnya sampai kepada Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sendot Parwiro Dirjo, Tengku Umar, Cek Ditiro, Singamangaraja, dan tokoh-tokoh bangsa ini yang menunjukkan syukurnya kepada Allah, yang menunjukkan harga dirinya, yang menunjukkan jati dirinya dan kehormatan bangsanya. Maka dari itu sudah wajar dan selayaknya apabila kami selalu tidak akan melupakan dengan kirap merah putih, karena kita sadar apa yang ada di dalam merah putih adalah kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Tadi sama-sama kita dengar dan mungkin sering kita dengar bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Habib Lutfi kepada kita semua. Bukan hanya video tadi sebetulnya, hampir setiap kesempatan. Yang paling menarik dari Mbah Habib Lutfi itu adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus benar-benar memiliki kebanggaan, kecintaan, memiliki kepedulian, kepekaan terhadap bangsa ini. Mbah Habib Lutfi bukan orang yang selalu menyanyikan atau mendengungkan hubbul waton minal iman, tapi beliau benar-benar mengamalkan, menjiwai betul bahwa penumpuk keimanan beliau, pemupuk keimanan beliau diantaranya adalah bagaimana membangun republik tercinta ini. Yang akhir-akhir ini cinta tanah air sudah mulai memudar atau bahkan mulai dianggap tidak memiliki dasar. Padahal hubbul waton, mencintai tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita tumbuh berkembang, tempat di mana kita dibesarkan, ini adalah sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perilaku yang memang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada beberapa orang kemudian berkomentar bahwa mencintai negara itu tidak memiliki dasar, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa mereka lupa bahwa hampir semua kitab-kitab hadis, khususnya Bukhari, Muslim menampilkan
ketika hadis bad'il wahyi, ketika hadis menceritakan kapan dimulainya wahyu turun, itu Rasulullah sempat diantar oleh istri tercintanya Dewi Khadijah, nenek panjenengan Bib. Iya, neneknya Mbah Habib. Dan mungkin ketampanan beliau karena ada darah Sayyidah Khadijah al-Kubra, diantarkan kepada sepupunya Corawai Dewi misanane namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal sebagai ulama Yahudi, sebagai rahib, beliau sebagai pendeta, beliau memastikan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendatangi beliau adalah namus, adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menceritakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah sama sekali tidak komentar, tenang. Ketika dikatakan Rasulullah akan dibuli oleh Quraisy, akan dicaci maki, dilempari kotoran dan lain sebagainya, Rasulullah tenang. Sampai kemudian ketika disampaikan, nanti pasti kamu akan saya bantu ketika kamu sudah diusir oleh kaummu dari Makkah ini. Kamu pasti akan mendapatkan bantuan saya ketika kamu diusir, dikeluarkan dari negeri tercinta Makkah ini. Itu langsung Rasulullah beraksi. Kan laitani hayyan hina yuhrijuka qaumuk, langsung Rasulullah langsung komentar, awa muhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Ini menunjukkan secara basyariyah, apa ya basyariyah bahasane? Napa nggih? Secara naluri Rasulullah sangat keberatan untuk kemudian meninggalkan tanah airnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan ketika Rasulullah keluar dari gua. Jadi haraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghar lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar dari gua itu tengah malam. Oh gini, haraja min ghairi tariq lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar kemudian menuju jalur yang tidak semestinya. Jadi jenengan ini Beb, ini solawatan di apa namanya? Badan niki lho apa jenenge simpang apa lek ngarane? Simpang 5 Gumul. Kalau dari kota mau ke Pare, mau ke wilayahnya Mas Agung itu sebagai Pak Kapolres itu, panjenengan harusnya lewat sini. Lah artinya Rasulullah itu harusnya dari Mekah ke Madinah itu harusnya jalurnya sini, katakan begitu. Tapi karena menghindari kejaran Quraisy, beliau keluar dari jalur utama. Tapi ketika beliau sudah kembali ke jalur utama, kebetulan beliau berada di Juhfah, beliau kemudian dawuh kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman setianya, mengatakan, ini apa enggak jalur ke Mekah? Iya, beliau langsung irtamma Rasulullah bisyaugi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah langsung susah, Rasulullah langsung prihatin karena betapa rindunya beliau. Padahal belum lama beliau meninggalkan itu. Artinya apa? Bahwa mencintai tanah air itu memang dari dulu, Pak. Makanya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laula hubbul watan la haruba baladusu, la haruba baladusu wala ummiratil buldan. Kalau tidak ada cinta tanah air, tidak ada cinta tanah kelahiran, maka pasti daerah-daerah terpencil tidak akan pernah tersentuh. Karena rakyat yang berada di sana, yang hidup di sana, itu tidak memiliki kecintaan untuk membangun daerahnya.
Arba'un min haqqil muslimin alaik. Ada 4 hal yang wajib kita lakukan sebagai sesama orang Islam. Antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang baik, ya disupport. Kalau ada orang pengen baik, ditolong, dibantu. Wa antastaghfiru limudznibihim. Wa antastaghfiru limudznibihim. Kalau ada orang yang melakukan dosa, kalau memang kita benar-benar santri, kita benar-benar orang Islam, kita benar-benar Ahbabul Mustafa, ya maka kewajiban kita adalah memintakan ampun kepada mereka yang masih ditakdirkan melakukan dosa. Yang ketiga adalah anta ta'awwali mudabbirihim. Kalau ada para pejabat, ada para pemimpin, kita doakan. Makanya kita selalu doakan Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan yang lain. Semoga benar-benar diberi kekuatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih lah. Pun toh, doa ini penting sekali karena ya hanya itu yang bisa kita bantukan kepada beliau-beliau. Semoga benar-benar beliau ini memiliki niatan yang baik untuk Kabupaten Kediri. Sebetulnya tolak ukurnya mudah. Pak Bupati ini benar-benar mencintai Kabupaten Kediri atau tidak, itu tolak ukurnya mudah. Kalau memang kita semua ini merasa nyaman, merasa tenang akan kepemimpinan beliau, insya Allah beliau memang benar-benar baik niatnya dalam berkhidmah. Karena lau sahat niyatul hukam labadzala wus'ahu li salahil anam. Lau sahat niyatul hukam, kalau memang dari awal Mas Dito datang dari Jogja, dari Jakarta, dengan segala kemapanannya untuk kemudian berkhidmah di Kabupaten Kediri, kalau memang niatannya benar, dia pasti akan labadzala wus'ahu li salahil anam. Dia akan menghabiskan segala energinya untuk kebaikan Kabupaten Kediri dan rakyat Kediri.